dan eksploitasi pekerja migran di Provinsi Kalimantan Barat. Kami seluruh peserta seminar dengan ini menyatakan satu, kami selaku jajaran pemerintah desa menolak jika ada pihak-pihak yang berupaya melakukan tindak TPPO dan eksploitasi pekerja migran di wilayah desa kami. Dua, bertekad untuk menjaga keselamatan dan ketentraman masyarakat desa, teman, saudara dan keluarga kami, agar tidak menjadi korban TPPO dan eksploitasi pekerja migran. Tiga, bersedia memfasilitasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan upaya pengendalian TPPO dan eksploitasi pekerja migran. Empat, bersedia menjalankan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan sistem berimigrasi yang aman dan adil. Lima, jika ditemukan terjadinya tindakan TPPO, keberadaan penyalur dan calon TNI ilegal akan segera melaporkan kepada pihak berwajib dan siap membantu proses penegakan hukumnya. Demikian deklarasi ini dibuat dan disetujui bersama. Dibuat di Pontianak tanggal 21 April tahun 2022. Perwakilan peserta ditandatangani. Karena ada sesi foto bersama narasumber, kemudian Bapak narasumber. Juga pencegahan PMI non prosedural. Ini saya dari BPDMI Kalimantan Barat sangat mengapresiasi kegiatan ini. Karena apa? Karena wilayah Kalimantan Barat, wilayah kita ini perbatasan langsung darat dengan Malaysia. Perbatasan langsung dengan Malaysia. Pada saat selama pandemi 2 tahun, itu angka yang masuk secara ilegal atau non prosedural ke Malaysia itu banyak sekali. Sudah ada beberapa kasus kita lakukan upaya-upaya pencegahan. Bahkan ada juga yang sudah terindikasi TPPO, juga kita sudah laporkan kepada Polda Kalimantan Barat untuk diproses dan sudah diproses. Nah, apalagi saat ini mulai 1 April kemarin ini sudah mulai dibuka kembali perbatasan, dan juga tanggal 18 April kemarin sudah ada keputusan dari Dirjen Bina Pinta perubahan ke-11 yang menyatakan bahwa Malaysia juga sudah merupakan negara penempatan. Dengan hal ini kita harapkan bahwa untuk warga Kalimantan Barat ataupun saudara-saudara kita yang akan bekerja sebagai PMI di Malaysia agar melakukan secara prosedural sehingga bisa terhindar daripada TPPO maupun juga pada masalah mereka ditempatkan di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan selayaknya. Demikian. Kita tahu ya bahwa mereka bekerja ke luar negeri kan mungkin tidak ada peluang kerja di dalam negeri sendiri, sehingga mereka menjadi peluang kerja di luar negeri. Dan memang sudah dijelaskan dalam undang-undang bahwa memang pemerintah wajib untuk memfasilitasi dan tidak boleh melarang bagi warganya, warga negara Indonesia akan mencari peluang kerja ke luar negeri. Nah, peluang-peluang kerja di sana itu memang banyak sekali. Namun dalam hal ini ternyata tidak diimbangi dengan kemampuan
ataupun dengan tingkat daripada skill yang dimiliki oleh saudara-saudara kita ini. Sehingga banyak yang akhirnya mereka hanya sebagai pekerja-pekerja yang informal ataupun buruh-buruh kasar. Ini yang kadang-kadang juga merugikan daripada peluang kerja di luar negeri itu banyak, Pak. Itu ada bisa dimasukkan di dalam sis job info, Pak ya, di Snaker. Itu bisa. Kemudian bisa bertanya juga kepada kami yang ada di BP2MI, bisa kepada Dinas Tenaga Kerja di kabupaten kota. Peluang-peluang kerja di luar negeri. Persyaratan-persyaratannya apa? Terus kemudian ketentuannya apa yang dilakukan? Sehingga untuk menjerat seperti itu. Tapi kalau yang terkadang hanya merasa berdasarkan bujukan, terus kemudian dari temannya, dari saudaranya segala macam, ya itu yang harus kita waspadai, Pak. Gitu, Pak. Kalau untuk kasus-kasus sendiri itu Banyak terjadi pada PMI inilah terkait dengan masalah jaminan kesejahteraan, yaitu dari gaji, kemudian dari jaminan kesehatannya di sana, karena mereka rata-rata yang bekerja secara non prosedural atau ilegal, itu dia tidak dilengkapi dengan perjanjian kerja. Dan perjanjian kerja kan itu tercantum gaji, kemudian apa hak yang dia dapatkan, kewajibannya apa. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadang membelenggu mereka. Mereka hanya mendapatkan sesaat, tetapi tidak jelas. Padahal mereka mendapatkan gaji misalnya $1.000 atau $1.000. Tetapi karena dia tidak ada perjanjian kerja, dia hanya dikasih 200, hanya dikasih 300, ya sudah. Pada saat yang bersangkutan itu protes untuk meminta berapa sih nilainya, majikannya karena merasa tidak ada ikatan, ya sudah akhirnya diproses, dilaporkan kepada pihak polisi atau di pihak berada imigrasi, sehingga ditangkap kemudian untuk dilakukan deportasi. Ini kan akhirnya merugikan. Nah, inilah yang harus diketahui oleh saudara-saudara kita yang akan berangkat sebagai PMI, bahwa prosedur-prosedur itu harusnya ditempuh. Semuanya tuh harus ada ditetapkan dalam perjanjian kerja. Apakah yang dikerjakan di dia itu sesuai dengan ada perjanjian kerja? Jangan sampai dia akan dikerjakan misalnya sebagai tenaga ahli, ternyata dia dilempar lagi bukan sebagai tenaga ahli. Demikian. Sudah ada kurang lebih sekitar dari mulai Januari ya. Dari mulai Januari kurang lebih sekitar 1.500 ya sudah. Dan kami juga kemarin sempat konfirmasi dengan Pak Konjen pada saat hari Rabu ketemu di NTKOM terkait dengan masalah evaluasi ini lagi. Mungkin nanti kita juga akan menghitung lagi kira-kira H-7 sampai dengan H+7 yang mereka pulang kembali. Tapi ternyata pada saat mulai dibuka border, ternyata sudah banyak juga nih yang berangkat lagi. Mungkin karena saudara-saudara kita banyak yang lama di Indonesia terus nggak berangkat, pada saat sudah dibuka, sudah resmi dibuka, mereka mungkin berangkat lagi. Demikian. Pulang dari mulai Januari kurang lebih saya tidak bisa angka tepatnya, kurang lebih sekitar 1.500 orang. Kemudian yang berangkat kemarin setelah dibukanya border ini yang berangkat yang kita daftar sebagai PMI itu kurang lebih ada sekitar 169 orang. Dari 169 orang ini ada 124 yang kami tolak. Kenapa kami tolak? Karena dia tidak memiliki visa kerja dan juga tidak memiliki kontrak kerja. Nah, yang berangkat sebagian ini dia memang yang mereka punya visa kerja dan itu mereka dalam statusnya cuti. Jadi dia kembali lagi kepada majikannya yang sama. Demikian. terima kasih Pak. Ya, yang dipulangkan sesuai dengan surat edaran atau SE dari Satgas Covid itu kalau mereka sudah lengkap divaksin, mereka dilakukan tes di border. Apabila tesnya negatif, itu mereka langsung pulang, dia tidak dikarantina. Tetapi apabila vaksinnya masih baru hanya 1, itu baru dilakukan karantina. Jadi selama mereka sudah lengkap vaksinnya, mereka dilakukan tes dulu, menunggu kurang lebih sekitar 5 jam, nanti diumumkan hasilnya, mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Pontianak ataupun ke daerah asal yang masih. Kalau kita ini di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kita ada bentuk tim Satgas, ya. Nah, tim Satgas itu sebenarnya juga adalah langkah-langkah pemerintah yang bagaimana sudah diamanatkan dalam Undang-Undang 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran. Nah, tugas kita di sini selalu memonitor dan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat kita di pedesaan, ya.
dan kita perkenalkan tindak-tindak pidana yang akan terjadi ke luar negeri jika mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan. Setiap tahun tetap kita lakukan sosialisasi, baik itu melalui media cetak, media elektronik maupun medsos, ya, selalu kita informasikan. Namun ada terkadang juga mereka tetap melanggar aturan, tapi kami juga tetap memperhatikan dan monitor setiap mereka yang berangkat. Maka di sini kan ada tim satgas dari kepolisian, ya kan, dari BP2MI, dinas sosial, bahkan ada juga teman-teman kita polisi yang di luar negeri juga bekerjasama dalam hal monitor ini. Nah, kalau untuk dari 14 kabupaten kota sendiri, daerah yang mungkin paling mungkin rawan ya Pak, terkait juga perdagangan manusia ini, kabupaten mana saja Pak? Kalau untuk kabupaten kita tidak bisa langsung memvonis ya, tetapi kita di sini kan ada 5 pintu penyeberangan, ya kan. Nah, kalau yang biasa mereka pekerjaan yang paling banyak, ya, berdasarkan data yang dari BP2MI itu Sambas. Nah, kalau masalah skill, kita selalu membuka pelatihan kerja, setiap tahun kita ada. Namun yang misalnya permintaan dari luar negeri, job canvassing-nya, pekerjaan apa, nah ini yang kita belum kita dapat ini. Kalau misalnya macam di Surabaya yang seperti saya katakan tadi, misalnya ada perusahaan dari Taiwan atau Tiongkok yang membutuhkan tenaga pekerja atau pembantu rumah tangga, dia sebutkan ini loh yang akan kami butuhkan, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka pelatihan itu. Namun untuk kita ke depannya, kita ada rencana akan membangun UPT pelatihan untuk calon pekerja migran Indonesia, yang awal rencana itu di Sambas. Namun kita belum dapat informasi lebih lanjut. Nah, tujuan apa lembaga itu? Yaitu untuk mendidik mereka calon pekerja migran yang akan berangkat ke luar negeri. Nah, kalau yang di Indonesia yang sudah saya ketahui adalah di NTT. Di NTT itu ada lembaga pelatihan pelayaran atau perkapalan. Nah, mereka itu selalu ada kontak kerjasama dengan perusahaan pelayaran di Filipina, ya kan. Nah, kalau kita nih sementara ini masih menunggu negara penempatan melakukan perjanjian. Namun untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini kan difasilitasi oleh Mendagri, ya kan. Nah, kalau misalnya negara penempatan itu mau bekerja sama dengan kita, dia akan mengusulkan kepada pemerintah pusat, maka kita akan dipanggil untuk membahas ini. Namun sampai sekarang kami masih menunggu. Ya, mudah-mudahan ke depannya setelah adanya peraturan menteri ini dan dibukanya penempatan, mudah-mudahan nanti ada negara-negara selain Malaysia bisa bekerja sama dengan kita Provinsi Kalimantan Barat. Data kita kan selalu mengacu kepada data BP2MI ya. Kalau kita melihat itu dari NTT paling banyak dengan NTB, ya. Nah, sebelum COVID saja NTT dan NTB paling banyak, dan nomor ketiga adalah Surabaya. Karena kalau kita lihat budayanya ya, budaya mereka bekerja, memang NTT dan NTB itu nomor 1 lah untuk pekerja kebun. Berapa gitu ya. mereka? Kalau saya perhatikan yang biasa tuh 500 ke atas ya. 500 ke atas itu pekerja-pekerjanya. Tapi untuk yang data sebenarnya bisa dilihat dari BP2MI, karena mereka untuk mencatat keluar masuknya pekerja ya. Lalu tadi disampaikan juga untuk sistem perekrutan. Sekarang ada Sisnaker ya. Sisnaker itu dapat diakses oleh semua masyarakat karena dia dalam bentuk web. Jadi kalau masyarakat ingin bekerja, tinggal lihat di Sisnaker mana lembaga yang memiliki badan hukum dan ada kepastian hukumnya di situ. Nah, lalu untuk masyarakat sekaligus juga saya informasikan, kita ada namanya Jendela PMI, Jendela Pekerja Migran Indonesia. Itu dapat diakses di Play Store. Nah, kalau teman-teman atau masyarakat Kalbar yang ingin mengetahui lembaga mana yang memiliki badan hukum, nah kita bisa lihat di situ. Dan di situ juga ada dibuka untuk pengaduan. Nah, itu bisa diakses di Play Store. Itu aplikasi
yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Untuk jumlah persentase mungkin saya belum bisa menyampaikan di sini, tetapi kalau yang non prosedural itu tetap diproses sesuai aturan. Lalu yang prosedural misalnya kembali ke kita, kalau mereka ingin meningkatkan kompetensi tetap kita terima untuk pelatihannya gitu. Jadi kita saat ini membuka peluang kepada pekerja migran yang ingin mengembangkan diri maupun keterampilan di Kalimantan Barat, tetap kita berikan peluang. Kita ini tujuan ini kan biar terintegrasi ke antara semua pihak terkait TPPO ini yang ada di Kalimantan Barat. Karena memang di Kalimantan Barat ini apalagi Sambas, Pontianak, Kubuaya ini memang dari yang kita dapatkan pengaduan selama 2 tahun ini padat penuh banyak pengaduan proseduralnya itu kan, baik itu di Malaysia, di Kamboja dan sebagainya itu banyak. Nah sehingga ada pertemuan ini. Nah harapan kita pertemuan ini ke depan artinya yang outputnya itu RKTL-nya, rencana tindak lanjutnya itu sampai ke kabupaten-kabupaten bahkan sampai ke desa, agar masyarakat kita tuh paham nanti untuk bekerja bermigrasi di luar negeri itu. Nah, harapan kita masyarakat kita tuh paham. Jangan selama ini kan seolah-olah hanya modal paspor masuk kerja, masuk ke Malaysia udah dianggap resmi, padahal ya nanti ketika ada sesuatu nggak bisa hanya paspor modal untuk mengurus mereka nih. Harus ada perjanjian penempatan, harus ada perjanjian kerja, itu harus jelas semua. Tidak hanya modal paspor udah dianggap udah ada permit izin tinggal dianggap udah resmi, nggak begitu persoalan bekerja di luar negeri ini. Kalau paham, tapi ini kan memang banyak di informasi ini banyak dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak kompeten gitu. Arti tidak kompeten ini orang yang banyak bermain di sini. Kalau boleh tahu siapa? Ya calo ilegal. Calo ilegal itu sehingga apakah ini memang kalau kami melihatnya memang kurangnya sosialisasi dari pemerintah, tidak intens sampai ke bawah. Nah, ini yang kami temukan gitu. Ini yang perlu diperbaiki. Kami dari SBMI tentu ya, ingin bersama-sama untuk perbaiki ini dengan pemerintah. Kalau kabupaten yang kalau Bapak lihat ini kabupaten yang paling rawan tuh kabupaten. Paling rawan tuh Mempawah, paling rawan tuh Bengkayang, Sambas, justru kota Singkawang. Paling rawan. Sanggau itu rawan. Itu kalau boleh tahu berapa banyak itu Pak? Kalau Sambas ya. Kalau Sambas dari 14.000 itu hanya sekitar 3.000-an yang resmi. Sisanya itu non prosedural semuanya. Undocumented. Tidak resmi itu tadi hanya modal paspor. Nah harapan kita ini tadi agar masyarakat kita dengan adanya kita melakukan sosialisasi ini kan kepala desa langsung nih sasaran ke akar rumput yang kita kita sasar, sehingga nanti mensosialisasikan juga ke masyarakat di bawah gitu, sehingga nanti nggak terjebak lagi. Harapan kita kan paling minimal lah memperkecil potensi TPPO bahan prosedural kan gitu. Ada target-target. Ini harapan SBMI karena sedih kita melihatnya nggak ada yang berhasil nih PMI kita yang tadi cita-cita untuk bekerja di sana untuk membantu keluarga ya, tapi ya realnya kan beda, nggak ada, pulang kaki ini terpotong sakit apa yang ada, pulang tinggal pulang gitu. Nah, kebanyakan pekerjaan apa tuh Pak? Ya pekerjaannya banyak, kerja sawit, kerja bangunan ruko di sana, kerja persikan parit, buat jembatan gitu. Nah, Sambas tuh 23.000, hanya di sekitar 3.200 yang resmi, sisanya unprosedural. Nah artinya sekitar 10% itu yang resmi. Mereka anak di bawah umur atau gimana? Kalau yang di bawah umur itu ada kami temukan ya beberapa minggu ini ada. Tapi ini sasaran kami yang memang selama 2 tahun ini di atas 18 tahun lah kami temukan. Kalau yang di bawah umur baru ada 3 orang. Ada 3 orang yang artinya kita pegang data gitu. Kalau yang tidak kita ini yang mungkin banyak tapi kan nggak pegang data, nggak juga bisa ngomong. Tidak terdata. Mulai dari informasi awal kepala desa itu harus tahu, sehingga nanti ketika mengeluarkan dokumen-dokumen untuk berimigrasi warganya juga harus benar. Nah gitu. Nah selama ini kan kepala desa nggak tahu nih mau kemana kalau ada warganya mau bekerja
ini menginformasikannya kemana? Kan ini harus tahu kepala desa. Ya ke Disnaker melalui RT SA, layanan terpadu satu atap. Nah, di layanan terpadu satu atap ini nanti kan masyarakat diarahkan ke situ untuk bertanya, menanyakan informasi terkait mau bekerja ke luar negeri, apa persyaratan. Ini kalau mau resmi kemana, PT GMI mana, kan begitu. Ini kan enggak, selama ini kan langsung ya, maaf ya kita calonnya langsung datang ke kampung-kampung kan. Cari pekerja. Pada saat mau mengurus ke desa pun nanti didampingi calo ya macam-macam gitu kan. Calo ini juga menekan nih kepala desa, ditekan. Nggak tahu karena nggak tahu informasi yang valid, ya aja bikin buat gitu kan. Banyak kejadian seperti itu. Kalau untuk anggota sendiri Belum kita kalau keanggotaan yang terikat itu